Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di channel saya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan memperbaiki TV Sony teman-teman ya. Ini ukurannya 32 in. Jadi kerusakannya itu dia ketika disetar, jadi muncul logo lalu mati lagi gitu ya. Dan muncul logo lalu mati lagi. Habis itu indikatornya dia kedip-kedip merah sebanyak 5 kali teman-teman. Jadi saya nyalain ya seperti apa kerusakannya biar teman-teman lebih fokus lagi untuk melihatnya. Ini saya nyalain TV-nya karena sudah saya colokin ya, saya setar. Nah itu sudah on ya, indikatornya hijau udah on. Nah itu sudah muncul logonya sekali ya. Nah muncul logo lagi 2 kali, terus muncul logo lagi teman-teman ya 3 kali seperti itu teman-teman ya. Nah itu sekarang TV-nya kedip-kedip atau indikatornya kedip-kedip merah tadi sebanyak 1 2 3 4 5 berhenti 6 ya, 6 kali berhenti gitu ya. 1 2 3 4 5 6 6 kali teman-teman ya. Oke, jadi bukan 5 kali ya, 6 kali teman-teman. Ini salah menghitung dari saya. Oke teman, jadi kerusakannya seperti ini teman-teman ya. Jadi penyebabnya ini kerusakan di mana? Biasanya bisa di backlight-nya yang bermasalah atau mungkin di inverternya teman-teman. Biasanya yang kebanyakan TV Sony di backlight-nya juga bisa, dan inverternya sendiri juga bisa ya. Inverter itu adalah driver daripada backlight-nya itu ya. Jadi mesin untuk menyalakan backlight itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung cek aja teman-teman. Jadi kerusakannya di mana? Ikuti terus videonya. Mungkin bisa saja TV ini saya modif buat referensi teman-teman untuk perbaikan ketika sulit mencari spare part atau komponen gitu ya. Oke teman-teman, jadi TV-nya sudah saya bongkar ya. Jadi mesinnya seperti ini mainboardnya. Jadi untuk power supply-nya itu dia menggunakan adaptor atau power supply eksternal seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah kalau kita analisa tadi sempat nyala ya, logonya sempat nyala, berarti tegangan daripada ini driver backlight-nya teman-teman ya. Ini IC driver backlight-nya. Jadi bisa diartikan tadi sempat ada tegangan untuk menyalakan backlight gitu ya. Berarti tegangan itu dari driver ini, berarti bisa diartikan driver ini mudah-mudahan masih normal. Kita coba bongkar backlight-nya ya. Kita cek backlight-nya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah saya cek backlight-nya, ini sudah saya bongkar ya. Nah di sini nyala. Nah di sini ada satu mata ya backlight yang mati teman-teman ya, di baris ini. Nah kita coba tes yang ini ya, yang 2 baris ini, coba apakah masih nyala semua atau mati. Ini yang baris yang bawah mati 1 teman-teman ya. Oke. Nah untuk yang atasnya ini, yang tengah masih nyala semua ya, masih nyala semua. Coba kita cek yang atas teman-teman. Nah untuk yang atas, nah ini masih nyala semua ya. Jadi yang mati satu mata backlight di sini ya, yang menyebabkan TV-nya protek gitu teman-teman ya. Jadi saya akan mengganti semua backlight ini teman-teman ya. Jadi kita harus ganti baru teman-teman ya. Jadi kalau tidak diganti baru biasanya akan balik lagi di kemudian hari, mungkin akan bertahan sebulan atau 1 bulan gitu ya. Jadi misalnya diganti satu aja di sini yang mati, bisa saja hidup ya teman-teman. Tapi cuma tidak tahu kapan akan mati lagi, pasti akan cepat mati gitu ya maksudnya. Yang lain itu akan menyusul lagi teman-teman. Jadi kita harus ganti baru semua teman-teman, untuk saran saya ya. Oke teman-teman, jadi akan saya menggunakan backlight universal ini ya. Ini backlight baru universal yang kualitasnya sangat bagus. Ini papan buatnya menggunakan aluminium ya, jadi sudah ada pendinginnya dibandingkan backlight yang ini ya, bekasnya ini. Backlight yang bawaannya ini jadi untuk PCB nya ini menggunakan fiber, jadi tidak tahan panas teman-teman, atau
lebih bagus menggunakan yang ada aluminiumnya ya, jadi sudah ada pendinginnya gitu teman-teman ya, karena backlight ini kalau menyala dia panas teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan 7 kancing, aslinya tadi 8 kancing. Mudah-mudahan dengan 7 kancing ini nanti bisa menyala TV-nya ya, jadi simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi setelah penggantian backlight tadi universal, TV-nya sudah normal kembali teman-teman ya. Jadi sangat sempurna sekali gambarnya, tidak ada belang-belang atau cacat ya. Jadi gambarnya cukup sempurna, layarnya jadi maksudnya layarnya tuh rata gitu ya, warnanya tidak ada belang. Oke teman-teman, jadi tadi saya sangat lupa ya, sangat lupa sekali ya, baru kali ini saya lupa karena buru-buru pengen cepat selesai gitu ya. Jadi saya lupa untuk memvideo tadi pas masangnya ya gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf, mungkin kalau teman-teman mau mengupas lebih dalam lagi, banyak video saya, mungkin bahkan TV Sony pun yang merek seperti ini yang sama sudah pernah saya upload ya teman-teman ya. Di video saya, dibuka aja di TV Sony, di situ di playlist saya nanti ada penggantian backlight seperti ini teman-teman ya. Mungkin dengan cara berbeda, cuma hampir sama ya. Oke teman, jadi ini bekasnya backlightnya tadi teman-teman ya. Ini bekasnya backlightnya tadi yang apa tuh, yang aslinya orinya ya. Jadi sudah tidak saya pasang lagi, walaupun hanya satu yang mati teman-teman ya. Jadi harus diganti dengan baru semuanya teman-teman ya. Oke teman, ini belum saya tutup ya. Ini mungkin saya tutup, saya rapiin dulu. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman. Jadi saya mohon maaf sekali kan tadi videonya mungkin di tengah-tengahnya malah kelupaan ya. Tapi teman-teman tadi tahu ya, pas saya mau masang backlight universal tadi udah saya tunjukin ya backlightnya. Jadi sudah saya pasang, masangnya seperti biasa sama aja ya, plus ke plus, min ke min gitu ya. Jadi tadi yang saya pasang itu 7 kancing ya, yang aslinya 8 kancing gitu aja sih perbedaannya teman-teman ya. Dan untuk nempelinnya, karena dia pakai pengunci, tadi saya menempelnya pakai lem ya, dan isolasi, dan saya rasa cukup kuat lah. Mungkin teman-teman bisa kira-kira yang bisa untuk menempelin itu apa ya, terserah teman-teman, yang penting rapi gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Tonton terus video saya selanjutnya, mudah-mudahan lebih menarik teman-teman ya.